Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Banyu 286. Dalam video kali ini gue akan memberikan tutorial bagaimana cara mengganti kulit jok sendiri di motor Honda Beat FI 2014. Nah, gimana caranya? Yuk sama-sama saksikan videonya sampai selesai. Langsung aja bisa dilihat ini kondisi kulit jok motor Beat FI ini yang sudah berumur kurang lebih 2014 6 tambah 2 sekitar 8 tahun ya. Jadi kondisi kulit jok motor Beat FI ini sudah berumur 8 tahun. Dari motor baru turun dari dealer belum pernah diganti sekalipun untuk kulit joknya. Nah, ini kondisinya seperti ini ya. Jadi dia sudah sobek ya, bisa dilihat karena sudah termakan usia yang sudah 8 tahun sampai tahun 2002, sampai bulan Desember 2022 ini. Nah, untuk penggantian kulitnya ini gue menggunakan merek ini SM. Ini gue beli di online ya dengan marketplace, harga murah dengan orang lebih harga sekitar 25 sampai 30 ribu ya. Ini untuk jenisnya atau ini kulit seperti ini ya, dia tipe bintik-bintik titik kecil ya. Ini yang murah aja untuk kulit yang gue beli, kulit jok pengganti ini gue beli murah ya dengan harga seperti gue sebutkan tadi sekitar 25 sampai 30 ribuan di online ya. Ini di online, nggak tahu ini kulitnya kulit kalep mungkin. Nah, ini sudah di ini ya, sudah dijahit untuk depannya. Nah, ini perbedaannya, kalau yang aslinya tuh sepertinya dipres seperti ini ya. Nah, sementara yang gue beli itu dijahit. Nah, ini untuk aslinya di press seperti itu. Nah, ini yang gue beli di marketplace atau di online, dia sudah dijahit kepalanya, jadi tinggal pasang saja, tinggal di staples. Lebih simpel dibanding yang lembaran ya. Mungkin kalau yang lembaran bisa juga dan harga juga lebih murah, tapi lebih enak, lebih simpel yang sudah dijahit seperti ini. Ini banyak dijual di marketplace ya, di online. Nah, ini bisa dilihat udah pas banget untuk ukurannya ya, karena emang disesuaikan dengan motor ya pada saat pembelian gitu. Langsung aja untuk cara bukanya. Yang pertama kita buka dulu ya baut, dua baut di depan ini, ada dua aja, menggunakan obeng plus ya, menggunakan obeng plus gitu nih untuk membuka jok motor Honda Beat FI ini. Harus membuka cover deck bawah tersebut ya, menggunakan obeng plus gitu. Hanya dua baut aja yang dibuka, hanya bagi cover tersebut, karena kalau nggak dibuka nggak bisa ya, karena dia ketutupan gitu ya. Untuk si engselnya itu ketutupan cover ini. Nah, ini kalau udah dibuka bautnya tinggal didorong aja. Nah, itu gampang banget cara bukanya, pasti bisa ya untuk membuka cover deck bawah tersebut dengan tujuan untuk mengganti kulit jok motor Honda Beat FI ini. Selanjutnya ini gue akan buka untuk ini ya, joknya itu, untuk kita buka engselnya. Nah, ini kita buka untuk joknya itu. Lanjut untuk proses pembukaan pin engsel. Nah, bisa dilihat di situ ada pinnya ya, ada engsel, ada asnya. Nah, itu asnya, dan dia hanya diikat atau dikunci dengan pin ya, pin kawat ya. Jadi dia hanya dikunci dengan pin kawat, jadi bukan pakai sistem mur atau apalah. Jadi hanya dikunci dengan sistem pin kawat seperti itu. Jadi sangat memudahkan pada proses pembukaan engsel dari jok itu. Nah, alat yang dibutuhkan hanya ini aja, tang ya, tang lancip. Nah, tang buaya lancip nih, tang lancip lah, tang biasa, tang lancip yang sebenarnya apa aja bisa, cuman untuk memudahkan ini gue menggunakan tang lancip ya. Ini tinggal dibuka aja untuk kawat pinnya ini, tinggal dikatasin dua-duanya, tinggal dikatasin dan diluruskan ya. Kemudian tinggal ditarik aja bawahnya gitu, tinggal ditarik aja. Nah, kalau ini karena masih baru ya, dari pabrik, dari awal, dari belum pernah ganti, jadi agak susah untuk nariknya, tapi gampang kok aslinya. Nah, ini kalau sudah diluruskan, yang penting udah lurus ya, tinggal kalau udah lurus atasnya tinggal ditarik bawahnya. Nah, tinggal digoyang-goyang dikit, tinggal langsung ditarik
dia akan terlepas. Jadi ini sangat mudah sebenarnya. Nah seperti itu, tinggal digoyang-goyang dan tarik. Nah ini pinnya kecil ya. Nah ini pinnya dari pin asli bawaan motor Honda Beat FI ini dari baru. Dan kalau sudah copot pinnya seperti itu, tinggal dibuka. Di sini ada ringnya. Nah ini bisa dilihat, ini ada ringnya. Nah ini dia hanya gitu. Nah tinggal dorong aja ya. Ini tinggal dorong untuk memudahkan. Digoyang-goyangkan aja joknya supaya dia nggak terlalu neken. Jadi agak digoyang, tinggal didorong aja nih menggunakan tang lancip tadi atau obeng atau lain sebagainya ya. Ini tinggal didorong aja, sangat gampang dan enteng, simple banget. Ini sistemnya nggak pakai puter-puter mur gitu ya. Nah ini asnya ya, ini as engsel jok motor Honda Beat FI ini seperti ini tinggal ditarik aja dengan digoyang-goyangkan untuk si joknya itu ya, biar memudahkan supaya dia nggak menekan. Nah ini asnya seperti ini gitu ya. Nah nanti pada saat pemasangan bisa dibersihkan dulu, kemudian dioliin ya, atau dikasih grease atau gemuk supaya nanti awet dan pada saat penggantiannya bisa lebih lancar ya, untuk pembongkaran dan pemasangannya juga lebih gampang nanti kalau ini. Nah ini untuk supaya nggak hilang bisa dimasukin lagi ya untuk pin dan murnya supaya nggak tercecer di mana-mana. Jadi dirapin dulu supaya nanti nggak tercecer gitu ya. Nah ini kalau udah terbuka seperti ini tinggal ini udah angkat aja, udah langsung copot nih ya. Ini tinggal diangkat aja udah bisa langsung copot. Nah ini bisa dilihat. Nah itu semudah itu, sesimpel itu cara membuka jok motor Honda Beat FI 2014 gitu ya. Nah ini udah terbuka ya. Nah ini tuh bisa dilihat, ini sudah terbuka seperti itu. Nah lanjut. Nah ini kondisi penampakan ya, ini penampakan baliknya atau bawahnya si jok motor. Nah ini bisa dilihat kondisi dari kulit jok dan si mata staplesnya ini sudah banyak yang berkarat ya, dan sudah korosi juga. Nah ini bisa dilihat, ini asli ya, ini masih asli bawaan motor baru dari pabrik tahun 2014, sekarang tahun 2022, jadi udah kurang lebih 8 tahun ya, 8 tahun lebih kurang lebih. Nah ini bisa dilihat. Nah ini seperti ini untuk penampakan dari kulit jok asli bawaannya seperti ini, pemasangannya seperti ini ya. Nah ini bisa dilihat dulu. Nah itu legokannya mungkin agak susah tuh untuk di dalam, karena dia agak ke dalam legokannya, dan karena ada engsel dia agak terhalang mungkin pada saat proses penstaplesannya. Nah ini bisa dilihat bagian bawah dari jok motor Honda Beat FI ini ya. Nah lanjut kita buka ya. Ini lanjut kita buka si staples dari jok ini menggunakan obeng min ya. Ini menggunakan obeng min yang kecil ya, jangan yang besar seperti ini atau yang agak tebal. Ini kan kalau besar dia agak tebal ya, sehingga dia agak susah kan, agak nggak masuk jadinya dia. Nah itu dia agak tebal ya, kecuali kalau dia sudah agak lancip, sudah agak pipi ya, sudah digerinda ya. Kalau masih asli pasti dia agak tebal untuk min, makanya baiknya menggunakan obeng min yang kecil atau staples kertas yang kecil ya. Nah ini kita coba pakai obeng min yang kecil nih ya gitu ya. Nah itu bisa lihat sangat mudah dan masuk ya untuk nyongkel si isian staples ini, mata staples ini. Nah kalau pakai yang obeng minus kecil ini sangat mudah gitu ya, atau dia karena kecil sehingga dia bisa masuk nyelip di bawahnya gitu ya. Kalau pakai obeng min yang besar dia nggak masuk, karena dari segi ukuran dia lebih tebal dan lebih lebar gitu ya, karena ini juga isi staplesnya juga kecil-kecil ya gitu ya, pendek-pendek, jadi nggak masuk kalau pakai obeng min yang besar tadi. Jadi saran gue pakai obeng min kecil
atau pakai test pen juga bisa, atau menggunakan lebih enak lagi menggunakan staples kertas yang kecil ya. Lebih enak lagi tuh menggunakan staples kertas yang kecil ya. Nah ini kalau udah begini tinggal dipakai tang ya, mau pakai tang lancip atau tang lainnya bisa ya. Nah ini tinggal ditarik, ini gampang banget. Nah, kalau nggak pakai tang atau nggak pakai alat itu agak keras ya, kalau menggunakan tangan kosong tuh agak sulit untuk nariknya. Jadi baiknya pakai tang aja untuk mempercepat dan mempermudah pekerjaan proses pencabutan isi-isian staples ini ya. Nah ini tinggal dicabutin aja satu-satu. Nah ini bisa dilihat isian staplesnya udah banyak yang berkarat dan korosi, dan banyak juga yang udah patah-patah ya, ketika ditarik ya patah dia kakinya. Nah ini bisa seperti ini, mudah sekali dan gampang sekali untuk proses pembukaan dari kulit jok asli motor Honda Beat FI ini. Ini lanjut aja untuk seluruh bagian ya. Jadi seluruh bagian bisa dibukain satu-satu, dibukain untuk proses penggantian, dicongkel-congkel seperti ini gitu. Untuk seperti gue bilang, yang lebih enak pakai ini ya, staples kertas yang kecil aja, yang standar tuh kan, dia kan ada pembukaannya di ujungnya ya, dia lebih pipih, dia lebih pendek, lebih lancip lah, lebih pipih gitu ya, sehingga lebih enak untuk proses congkelannya gitu ya. Nah itu bisa dilihat. Nah ini gue menggunakan ini ya. Nah ini yang seperti ini, yang merek Max atau Stralah, bebas sama aja. Yang penting staples kertas yang kecil ini ukuran yang kecil ya, untuk ukuran yang normal, yang umumnya lah gitu. Nah ini kan kalau pakai obeng min seperti ini ya, seperti yang tadi di awal seperti ini, kayaknya agak sulit sih sebenarnya, agak lama ya kalau menurut gue ya, sebagai pemula nih, pertama kali ganti jok sendiri. Tapi kalau menggunakan staples kertas ini jauh lebih enak, karena dia lebih lancip, lebih tipis. Nah ini proses nyongkelnya juga lebih cepat. Nah untuk genggamannya juga lebih enak, menggenggam pegangannya ya, karena kalau pakai obeng kan agak panjang ya, kebetulan obengnya panjang tuh, obeng main kecilnya. Nah kalau pakai staples kertas yang kecil ini jauh lebih pendek dan lebih enak nih untuk proses nyongkelnya ini, nyongkel si isian staplesnya. Nah itu bisa dilihat ini seperti ini ya untuk pencongkelannya. Dan untuk video ini memang agak panjang ya, gue buat sengaja, memang gue buat supaya ini dari awal gue gue tutorialin supaya jelas semuanya gitu ya, supaya memberikan tutorial yang jelas gitu. Nah ini bisa jauh lebih gampang, jauh lebih mudah, ringan untuk membuka isian staples menggunakan staples kertas yang kecil ya. Nah seperti di awal tadi, kalau sudah pada ngangkat gitu tinggal ditarikin aja menggunakan tang gitu. Jangan pakai tangan ya, pakai tangan keras, tapi kalau pakai tang enteng banget gitu. Ini tinggal dibukain aja untuk isian-isian staples yang sudah dicongkel tadi. Nah ini terusin ya, proses ini terusin sampai selesai, sampai kebuka semua untuk staplesannya. Jadi ini diterusin aja, ini gue singkatin aja ya, gue potong untuk videonya ini, untuk step ini gue singkat supaya nggak semakin lama untuk durasi videonya. Jadi ini bisa diterusin aja untuk seluruh bagian sekelilingnya ya. Jadi ini diteruskan sampai kebuka semua untuk si staples, isian staples di jok tersebut. Nah ini kemudian nih lanjut, ini di step berikutnya ini sudah gua buka semua ya, ini udah dibuka semua untuk staplesnya, bagiannya semua sudah dibuka staplesnya, jadi tuh udah kebuka semua ya. Nah ini kulitnya juga udah keras ya, udah mengeras, udah agak getas juga ya, kulitnya udah nggak elastis. Nah ini kalau udah kebuka gini ya gampang, tinggal dibuka aja biasa gitu ya. Nah ini tuh, nah ini kondisi busanya, nah tuh bisa dilihat. Nah ini kondisi kulitnya, yang kulit asli nih, kulit asli bawaan motor ya, dari bawaan motor baru dari pabrik langsung seperti ini. Untuk penampakannya ini udah umur 8 tahun untuk si kulit jok motor ini. Nah ini
seperti ini ya untuk busanya itu udah mulai kotor karena memang lama ya, cukup agak lama ya gue menggantinya dari sudah bolong ini, sehingga udah sering kena air, jadi udah seperti itu kondisi busanya. Tapi ini masih sangat layak digunakan ya untuk si busa jok motor ini. Nah, kalau sudah terbuka ini tinggal dipasang aja untuk kulit jok yang baru ini mereknya SM Best Quality. Nah, ini SM nih merek-merek yang murah lah ya, yang standaran. Ya, kalau beli di tukang jok nih yang paling murah mungkin ya. Nah, ini tipenya yang bintik-bintik seperti ini ya, tipe motifnya ya. Motifnya tipe bintik-bintik ya. Ini kulit jok yang seperti gue bilang yang murah ya, standar. Paling murah ini gue beli gitu dengan harga 25, sekitar 25.000 sampai 30.000 lah kalau di online ya. Mungkin kalau di tukang jok gitu ya dengan menggunakan jenis kulit ini mungkin harganya ya terima beres ya sekitar 70 sampai 80.000 ya untuk penggantian kulit jok yang tipe ini karena ini tipe yang paling murah ya untuk kulit jok gitu ya. Nah, lanjut untuk proses, sekarang masuk ke step berikutnya, proses pemasangan kulit jok yang baru ya. Ini untuk proses penggantian kulit joknya seperti ini, jadi tinggal dipasin aja ujung sama ujung. Jadi untuk triknya atau cara pemasangannya itu harus di ini dulu ya, ini harus dipasin dulu untuk bagian atas bawah kanan kiri ya. Nah, ini harus dipasin dulu untuk atas bawah. Nah, ini kali ini gue menggunakan staples gun merek Kangaroo, tipenya TS4001 4-in-1. Di sini ada setelan untuk tingkat kekencangan ya, untuk tingkat low speed, medium speed, dan high speed. Jadi untuk tipe staples gun ini atau staples tembak yang gue gunakan ini merek Kangaroo, tipenya TS4001 dan menggunakan mata atau isian staples tipenya TR13/6 atau 1/4 in. Nah, ini kakinya 6 mili ya, tinggi 6 mili ya. Nah, ini gue menggunakan isian TR13/6 atau 1/4 in, 1/4 in dengan merek Kangaroo juga. Untuk isiannya gue menggunakan merek Kangaroo juga ya. Nah, ini lanjut. Nah, ini ketika kalau udah ini dipasin atas bawah kanan kiri tinggal di staples ya. Nah, ini kiatnya ini harus ujung dan ujung dulu ya, atas dan bawah ya. Atas dan bawahnya dulu harus diikat ya, harus di staples supaya dia untuk penguncian aja gitu. Walaupun nanti mau dibuka lagi nggak masalah, yang penting untuk kuncian atas bawah dan samping kanan dan kiri. Nah, ini pastikan sudah pas di tengah ya untuk pemasangan. Nah, ini dikunci dulu ya. Oh ya, untuk settingan tadi level tingkat kekerasan ini gue menggunakan tingkat yang high speed nih ya. Karena sebelumnya gue coba menggunakan yang low speed, dia tidak nempel ya, tidak nembus untuk si staples gunnya itu, dia isinya nggak tembus si rangka si jok ini. Jadi baiknya menggunakan level medium speed ke atas ya, medium atau high speed aja mendingan sekalian biar makin jos gitu ya, biar makin masuk ya, makin mantep. Nah, ini gue settingan di high speed untuk stapler gun atau staples gun atau staples tembak ini gue di settingan high speed. Nah, ini dipasin dulu, di press gitu ya supaya nanti nggak berkerut gitu ya untuk hasil akhirnya. Jadi memang seperti ini untuk cara pasangnya, harus dari ujung ke ujung dulu baru samping kanan kiri untuk penguncinya gitu ya, biar nggak ngerut-ngerut nanti pada saat hasil jadinya. Nah, untuk bagian depan ini tinggal ditekan aja, tinggal ditarik, dipasin terus di staples ya. Ini di staples 2 titik aja cukup gitu ya buat kuncian. Nanti bisa dibuka kalau ada yang kurang atau ingin diperbaiki, bisa dicongkel lagi
Jadi ini untuk kuncian aja bagian atas. Nah, ini gue menggunakan staples Kangaroo, ini nyaman banget ya, enteng banget untuk tuasnya gitu ya. Nah, kalau mau lihat review staples gun Kangaroo bisa dilihat video gue lainnya ya. Di video sebelumnya itu ada, gue sudah review untuk staples gun merek Kangaroo TS4001 tersebut. Nah, lanjut kalau bagian atas dan bawah udah dikunci, udah di staples, lanjut ke bagian samping kanan dan kiri. Nah, ini bisa dilihat nih, tinggal ditarik aja ya, tinggal di press. Untuk bagian kanan dan kirinya bisa di press, kemudian di staples gitu ya, tinggal di staples, dikunci gitu ya supaya dia nggak bergerak. Nah, ini emang tipsnya, triknya dari tukang jok seperti ini ya. Jujur aja gue ini pemula banget ya, jadi ini gue pemula banget untuk ganti kulit jok sendiri gitu. Sebelumnya emang ke tukang atau jasa ganti kulit jok ya, tapi ini iseng aja, lagi iseng gue mau ganti kulit jok sendiri ya, bisa nggak ya gitu ya. Dan ternyata sangat ya mudah ya, untuk penggantian kulit jok tuh mudah, tinggal kemauannya aja, niat dan kemauannya aja, asal mau ganti sendiri, asal mau ribet aja gitu ya. Dan yang pasti jauh lebih hemat ya gitu ya, jauh lebih hemat untuk kalau kita bisa ganti kulit jok sendiri gitu ya. Jadi nggak perlu membayar lebih ke tukang jok gitu ya. Karena seperti gue bilang di awal, untuk kulit jok tipe atau motif ini dengan bahan ini harganya cukup terjangkau sekali ya. Cukup terjangkau, gue beli di online shop atau di marketplace dengan harga sekitar 25-30 ribu aja untuk kulit joknya. Dan staples gunnya atau stapler gun ini gue beli emang agak mahal sedikit ya, sekitar 120 ribu kalau nggak salah. Untuk merek Kangaroo tipe TS4001 ini gue beli dengan harga sekitar 120 ribu ya. Nah, kalau nggak harus merek ini sebenarnya staples tembak, ada yang murah, ada yang 60 ribu juga ada, yang 30 ribu juga ada untuk staples tembaknya. Cuman gue beli yang agak bagus, lihat review, sehingga supaya jangka panjang ya penggunaannya, karena kan nggak hanya sekedar untuk ganti jok aja ya. Untuk staples gunnya itu bisa buat kebutuhan lain, jadi baiknya beli yang agak bagus aja gitu loh, biar kepakainya jauh lebih lama gitu. Nah, balik lagi ke proses pemasangan penggantian kulit jok ya. Nah, ini agak sulit nih untuk motor Beat FI ini ya, karena di bagian ujung kepalanya itu dia ada engsel jok ya, jadi agak sempit untuk staplesnya gitu, jadi agak ke pinggir ya. Gua nggak tahu kalau pada pabrik gimana itu, karena aslinya tuh dia bisa staples di bawah, karena ya susah ya kalau pakai staples gun model standar seperti ini, nggak bisa pasti sampai ke bawah, jadi harus agak ke ujung-ujung nih. Nah, sementara agak ujung-ujung ini agak sulit dia untuk nancep dengan baik, tapi bisa, tapi agak sulit gitu, harus pas aja gitu untuk penempatan mata gunnya itu harus tepat gitu ya, supaya si isian staples tuh bisa nancep dengan baik, dengan sempurna gitu ya. Karena memang agak sulit nih untuk tipe motor Honda Beat ini, joknya dia seperti gue bilang, karena ada engselnya tadi, engsel jok ya, jadi dia agak sempit gitu ya, tapi bisa gitu ya. Nah, lanjut tinggal ini untuk pemasangannya ya mudah banget lah, pasti bisa, tinggal ditarik-tarik aja, pastikan gak ada yang mengkerut ya, pastikan gak ada yang mengkerut nih, bisa di staples seperti ini, nggak apa-apa, banyakin aja karena punya sendiri ya kan, karena isiannya juga murah ya untuk Kangaroo ini, dengan isian ukuran 13/6 ini murah ya, satu kotaknya hanya 3.000 rupiah lah, 3.000 apa 3-5.000 lah, itu isinya 1.000 pieces, 1.000 biji gitu ya. Jadi banyakin aja ya gitu, karena kan kalau dilihat di awal tadi lo bawaan pabrik tuh dikit ya, hanya tek 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 satu garis saja, ini gue banyakin aja deh supaya kuat gitu ya. Ya walaupun ya sedikit juga kuat, cuman ya nggak apa-apa lah gitu ya kan, iseng jadi cetek gitu ya kan. Nah, ini tinggal
ditarik kemudian dilipat ya, usahakan jangan sampai mengkerut ya untuk bagian depannya. Nah kalau gue lihat sih emang agak riskan ya untuk bagian depan, jadi memang harus pelan-pelan, jadi memang dimulai harus bagian depan dulu nih yang dimulai gitu ya. Setelah dikunci depan belakang samping kanan tadi, kanan kiri, kemudian dimulai step berikutnya harus dari depan nih. Nanti kalau depannya sudah rapi itu ke belakangnya itu ngikutin. Jadi tipsnya tuh jadi memang harus dari awal, dari depan ya. Kalau gue nggak tahu untuk yang lainnya. Kalau gue dari depan nih enaknya gitu ya. Kalau dari belakang dulu nanti di depannya suka susah ngaturnya. Tapi kalau di depan kan masih leluasa tuh untuk narik-nariknya. Kalau belakang udah gampang lah, nanti kalau bagian depan udah beres pasti belakang juga bakal ngikut. Nah ini gue singkat ya, langsung nih gue persingkat untuk videonya jadi supaya nggak makin lama durasinya. Nah ini sudah hasil akhir pemasangan. Nah ini udah gue staples semua ya. Nah bisa dilihat tuh banyak ya staplesnya ya, berantakan, nggak apa-apa lah, nggak kelihatan juga ya kan. Yang lihat paling petugas atau operator pom bensin aja ya kan. Nah ya, seperti ini udah pemasangan selesai. Nah bisa dilihat tuh bagian depannya ya lumayan lah ya, cukup rapi walaupun masih ada kerutan-kerutan sedikit gitu ya. Maklum lah pemula dan pertama kali gitu ya, belum ada skill, belum ada pengalaman, hanya iseng aja. Nah ini hasilnya seperti ini, bisa dilihat lumayan rapi lah ya, walaupun nggak seperfect atau nggak serapi tukang jok, tukang ganti kulit jok ya. Nah kalau sudah ini kan, ini masih sisa nih, banyak nih sisanya. Nah kan kalau kayak gini jelek ya, kalau kayak gini ya jelek, jadi kita gunting ya. Nah ini kita gunting untuk sisa-sisa kulit lebihnya ya, ini digunting. Sama sih caranya kalau di tukang jok juga pasti digunting, karena pasti akan lebih juga untuk kulit sisanya itu pasti lebihnya banyak seperti ini. Jadi supaya rapi, supaya bagus gitu ya, diguntingin aja nih, gunakan gunting biasa ya, karena ini kulit biasa ya, jadi nggak keras. Pakai gunting dapur juga bisa, gunting kertas bisa lah, atau pakai cutter juga bisa, tinggal disesuaikan aja dengan alat yang ada ya. Nah ini tinggal digunting aja untuk kulit-kulit sisanya, bagian-bagiannya di sekelilingnya tinggal digunting aja sampai akhir, sampai habis semua ya, sampai benar-benar rapi gitu ya. Jadi supaya rapi diguntingin semua gitu. Ini diterusin ya sampai selesai ya, untuk ngebuang sisa dari kulit jok itu sendiri. Nah lanjut di step akhir nih, ini gue persingkat lagi untuk videonya supaya durasi tidak semakin panjang ya kan. Nah lanjut ke step terakhir nih untuk pemasangan joknya kembali ke motor ya. Jadi ini step finalisasinya. Sama untuk caranya seperti yang di awal ya, pemasangannya sangat mudah sekali gitu ya, tinggal dimasukkan kembali untuk as besi selongsong as engsel jok motor ini, tinggal didorong aja ya dari sebelah sana, tinggal didorong masuk sampai tembus ke bagian sebelah sini gitu. Dan lupa asnya yang tadi seperti gue bilang di awal dibersihkan, kemudian dikasih oli atau grease atau gemuk ya, supaya awet, untuk asnya itu nggak karatan dan nanti bisa jauh mempermudah di proses penggantian atau bongkar-bongkar berikutnya gitu ya. Nah ini untuk pemasangannya seperti ini ya, jadi bisa dilihat supaya paham dari awal sampai akhir proses pemasangan joknya. Nah ini seperti ini tampilannya. Udah, kalau sudah masuk asnya tinggal dipasang lagi untuk ringnya ya, jangan lupa ringnya dipasang. Kemudian untuk pinnya ini terakhir. Nah ini pinnya
dimasukkan kembali di iniin ya, di lubang pinnya jangan lupa pada saat pemasukan asnya di sekalian di setting gitu ya, untuk posisi lubangnya tuh atas sama bawah, jadi supaya gampang gitu ya untuk masukin pinnya nggak mentok. Jadi harus langsung di setting pada saat pemasangan asnya tadi, dari sana didorong langsung di lubangnya langsung diatur sambil dilihat posisinya sudah di atas dan bawah apa belum gitu ya. Kalau udah di atas bawah itu supaya mempermudah pemasukan pin kuncian ya. Nah ini sudah masuk ya untuk pin kuncian, tinggal dibengkokin lagi untuk kawat pin kunciannya ini seperti di awal ya, menggunakan tang lancip atau ya lain sebagainya lah, masing-masing kreativitas gitu ya, atau masing-masing kebisaannya. Nah ini kalau sudah di kunci ini udah dibengkokin untuk kawat pin kunciannya ya udah beres gitu ya, karena memang dia sistemnya menggunakan pin ya, tidak menggunakan mur ya, tidak menggunakan mur dan baut seperti motor-motor lainnya ya gitu. Jadi dia hanya menggunakan kunciannya, hanya menggunakan kawat pin seperti itu. Nah ini udah oke nih, udah aman. Nah bisa dicek. Nah ini sebelumnya udah gua kasih grease ya, udah gua gemukin supaya, dan jadi lebih lancar juga pada proses pembukaan dan tutup engselnya. Nah kalau sudah terpasang untuk joknya, asnya, dan dikunci dengan pin, lanjut tinggal pasang cover deck bawahnya ya. Nah ini tinggal dipasang aja untuk cover deck bawahnya seperti proses pembukaan di awal. Nah tinggal gampang lah, ini mah pasti bisa gitu ya. Jangan lupa dipasin kanan kiri atas bawahnya untuk tonjolan-tonjolannya, kunci-kunciannya dipasin supaya nggak ada yang ngangkat ya, supaya rapat semua gitu ya, supaya rapi. Nah kalau sudah rapi gitu tinggal tinggal dipasang lagi untuk bautnya menggunakan obeng plus ya, atau min yang kecil. Nah ini asal jangan terlalu kenceng-kenceng banget, yang penting asal nyangkut dan sudah cukup kenceng ya. Penting udah diputar kenceng, tapi jangan terlalu kenceng supaya nggak susah nanti pada proses pembukaannya berikutnya. Nah ini kalau udah dikencengin udah beres, udah rapi, selesai untuk pemasangannya ya. Mungkin kalau pemasangan normal ya mungkin ya 15 menit selesai, 15-20 menit kelar gitu ya. Kalau masang sendiri kayak gini nggak sulit dan nggak lama kok, dan nggak banyak yang dibongkar juga untuk proses pembukaan jok ini, pembukaan jok itu sendiri ya. Nah ini hasil akhir setelah rapi semua, dipasang semua joknya, cover deck bawah udah rapi nih, udah dipasang semua ya. Ini hasil pemasangan sendiri ya, untuk pemula banget nih, level pemula banget, pertama kali ganti kulit jok sendiri, dan inilah hasilnya seperti ini. Gue yakin semua juga pasti bisa gitu ya, asal ada niat dan kemauan pastinya. Mungkin cukup sekian untuk video gue kali ini. Bila ada yang ingin ditanyakan untuk tutorial penggantian kulit jok ini, bisa langsung ditulis di kolom komentar ya, nanti ya insya Allah akan gue balas satu persatu. Demikian, dan terima kasih bagi yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan like-nya. Akhir kata gue ucapin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.